Halo Gadgeters, balik lagi di Kartovlog. Kartovlog ini sebenarnya satu bagian dari format baru di channel kita. Nanti Kumar pun akan bikin vlog sendiri, dimana dia akan bahas current events, news, dan lain-lain lah. Belum tahu nih namanya apa nih, tapi gue duluan nih, Kartovlog. Di video Nokia 8.1 gue sempat bilang bahwa satu handphone yang paling gampang dikasih Gcam dan hasilnya itu paling mendekati Pixel series adalah Mi 8. Itu basically tinggal install APK-nya di ROM Xiaomi yang terbaru yang udah Android Pie. Kalau nggak salah by the time video ini dibikin itu 10.2.2. Habis itu nggak perlu install apa-apa lagi, nggak perlu root, nggak perlu ADB, nggak ada proses-proses lain deh. Pokoknya install aja APK-nya and then that's it, tinggal ambil foto. Baru aja gue ngangkat lagi Mi 8. Waktu itu yang gue punya dulu udah gue jual karena khusus buat bikin camera comparison dengan Pixel 3. Gue cari lagi, gue beli lagi secondnya. Nih, Mi 8 yang blue. Gue beli ini khusus buat Gadgeters supaya gue bisa bikin comparison dengan Pixel 3. Comparisonnya ya yang pastinya ya comparison foto. Yang satu pakai Gcam, yang satu ya memang handphonenya Google. Gadgeters penasaran nggak? Seberapa jauh hasil Gcam di Mi 8 kalau dilawan sama Pixel 3? Versi Gcam yang gue pakai di Mi 8 adalah versinya BSG yang V1C. Linknya udah gue taruh ya di deskripsi di bawah. Memang sih ada beberapa versi Gcam yang lebih baru, tapi setelah gue compare ini yang paling mendekati Pixel series untuk urusan foto. Mungkin versi-versi yang lain videonya mungkin slow motionnya lebih bagus ya. Tapi kalau urusan foto, menurut gue versi V1C dari BSG ini adalah yang terbaik. Untuk foto pertama ini, Gadgeters bisa tebak gak? Yang mana yang Mi 8, yang mana yang Pixel 3? Mirip ya? Perbedaan yang paling ketara ada di white balance-nya. Yang satu rada warm, yang satu rada cool. Perbedaan kedua ada di shadow-nya. Kalau dilihat di gambar pohon, shadow di pohon yang bawah lebih crushed, alias detailnya mulai menghilang. Sementara gambar yang atas, detail di bagian gelap pohon itu masih lebih kelihatan. Nah, ada yang nebak nggak tuh bahwa yang atas itu Mi 8, yang bawah itu Pixel 3? Kalau soal white balance, pendekatan keduanya sedikit berbeda. Mi 8 itu rada warm karena memang pada saat itu kondisinya sore hari dan memang ambience kita rada kuning. Sementara Pixel 3 lebih ngebalance itu semua menjadi warna yang netral. Di foto kedua ini gue tap untuk fokus dan expose di muka kedua orang ini supaya level exposure di muka dapet di kondisi yang backlight. Yang mau gue tunjukin di sini adalah complexion di muka yang detailnya benar-benar terjaga. Dua-duanya 11-12, hampir sama persis. Yang berbeda adalah Pixel 3 mampu mengangkat shadow di muka sehingga balance dengan highlightsnya, sementara di Mi 8 terlihat lebih kontras. Kita masuk ke mode bokeh. Perbedaan yang paling ketara adalah Pixel 3 blur di backgroundnya lebih berasa. Selain itu sih hampir gak ada beda ya. Paling soal edge detection di kacamata bapak yang kiri, Pixel 3 gak ketipu tuh soal depthnya. Sementara di Mi 8 itu jadi blur. Di foto ini gue gak tap fokus atau apapun. Gue cuman basically point and shoot. Gue prefer hasil Mi 8 karena Mi 8 mengekspos antara muka dan langit dengan balance. Kalau dari dynamic range-nya, dua-duanya sih top. Masih point and shoot. Di sini kita lihat Pixel 3 secara exposure lebih balance, sementara Mi 8 sedikit banget overexpose. Karakter warna juga masih sama kayak foto yang pertama, Mi 8 lebih warm. Sementara kalau detail, dua-duanya sama persis. Di foto yang ini gue mau nunjukin betapa bagusnya kedua handphone ini nge-freeze fast action. Temen gue ini lari dari kiri ke kanan. Dua-duanya berhasil menangkap momen ini dengan bagus, dengan motion blur yang minimal. Untuk selfie, sayangnya di Gcam yang versi ini, outputnya hanya 5 megapiksel, tapi hasilnya pun sudah lebih baik daripada stok kameranya. Secara detail, Pixel 3 yang memang 8 megapiksel ya pastinya sedikit lebih baik. Soal warna, gue juga lebih prefer Pixel 3 karena lebih natural skin tone gue. Kita masuk ke kondisi medium to low light di indoor. Di sini perbedaannya sama soal white balance, tapi kalau soal detail, wah, bener-bener 11-12, malah ini bisa dibilang sama persis. Di gambar ini juga mirip, cuma ada sedikit perbedaan di exposure. Mi 8 sedikit lebih terang. Detail di tulisan Pertamina pun di Mi 8 lebih terjaga. Dua-duanya gue ambil cuma sekali jepret, jadi bisa jadi memang stabilization di Mi 8 sedikit lebih stabil.
Di foto yang satu ini gue lebih prefer shotnya Mi 8. Kenapa? Karena lampu itu warnanya kuning. Kalau di Pixel 3 jadi putih neon gitu. Yang gak nyambung lah orang stylenya itu style lampu petromak gitu. Oke, kita masuk nih ke bagian yang pasti paling ditunggu-tunggu, yaitu night sight. Hampir nggak ada pencahayaan di kamar ini, cuman ada satu source, itu pun jauh banget di ujung. Di sini kelihatan night sight di Pixel 3 lebih sempurna daripada Mi 8, walaupun memang perbedaannya nggak terlalu signifikan ya. Coba perhatiin di bagian pori-pori jidat anak gue dan alisnya. Detail lebih kelihatan di Pixel 3. Soal warna juga berbeda, warna biru dari bantal dan spray di Pixel 3 lebih keluar, sementara kalau di Mi 8 sudah cenderung menguning, mengikuti kondisi pencahayaan remang-remang di kamar. Konsisten dengan hasil sebelumnya, detail ketika kita memakai mode night sight di Pixel 3 lebih bagus daripada di Mi 8. Kita crop nih 200%. Detail di wajah orang yang berbaju garis-garis dan detail di rambut orang yang berbaju hijau sedikit lebih tajam di Pixel 3. Ini yang nonton pada follow Instagram kita nggak ya? Kalau yang follow Instagram kita pasti pernah lihat nih foto yang satu ini. Ini foto sebenarnya bukan versus Mi 8, tapi Pixel 3 versus Mate 20 Pro. Metode night sight dan night mode di Pixel 3 dan Mate 20 Pro itu bisa dibilang mirip-mirip cara kerjanya. Mereka mengambil beberapa foto dengan multiple exposure lalu digabungkan sehingga menghasilkan hasil low light yang bagus. Problem di Mate 20 Pro adalah ketika kita atau objek bergerak, jadinya ya begini penuh dengan motion blur. Sedangkan kalau di Pixel 3 masih cukup sharp. Kelebihan ini juga dibawa Gcam ke Mi 8. Ketika kondisi cahaya begitu gelapnya dan ada sebuah motor yang sedang melaju cukup kencang, kita masih bisa moto dengan relatif sharp, nggak berantakan motion blurnya kayak di Mate 20 Pro tadi. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan dari foto ini adalah foto Pixel 3 menghasilkan noise yang lebih banyak, namun detailnya terjaga. Nah kalau di Mi 8 ya memang noise-nya sih lebih clean ya, tapi detailnya pun kena soften. Nah yang terakhir selfie night sight. Seperti tadi di awal, memang secara detail Pixel 3 ya jelas menang karena dia 8 megapiksel, sementara di Mi 8 cuman bisa 5 megapiksel kalau pakai Gcam. Tapi secara exposure sih ya comparable lah. Udah lihat kan hasilnya? Kaget gak? Bahwa hasil Gcam di Mi 8 sama Pixel 3 itu tipis banget. Bahkan malah ada beberapa kondisi di mana Mi 8 bisa mengungguli hasil foto dari Pixel 3 dengan harga yang bisa dibilang setengah atau bahkan sepertiganya kalau dibandingin sama Pixel 3 XL ya. Worth it banget gak handphone ini? Oh ya, ini by the way cuman foto comparison ya. Untuk video next time ya kita compare ya. Gitu aja Kartovlog kali ini. Kalau kalian suka video ini bisa klik share, like, and subscribe. Kalau pengen tanya-tanya soal Mi 8 dan Pixel 3 boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kita berikutnya. Bye guys.